Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat catatan Budi. Di video sebelumnya itu saya pernah mengatakan bagaimana ya caranya kita menghitung efek subsidi BBM eh, terhadap perekonomian. Jadi kalau beberapa tahun lalu itu kan ada isu yang cukup besar ya tentang pengurangan subsidi BBM. Nah, tetapi hal yang mengusik saya pada saat itu adalah berapa sih efek multipliernya terhadap harga satu atau harga $1 atau Rp1 gitu ya terhadap perekonomian gitu. Kenapa mereka atau pemerintah melakukan pengubahan skema subsidi dari BBM ke misalnya ke bantuan sosial gitu segala macam. Nah nanti biar apple to apple nanti saya akan coba membandingkan ya, tapi nggak lewat video ini karena di video ini saya akan berusaha menghitung secara khusus menghitung berapa BBM Rp1 terhadap perekonomian. Jika nanti ada datanya, saya akan berusaha mencari berapa juga multiplier bantuan sosial terhadap GDP atau Gross Domestic Product. Nah, sore tadi googling ya, kita nyari data, dapat nih data tentang harga BBM lah istilahnya ya. Di sini di tingkat Asia itu ada datanya, kita ngambil dari tradingeconomics.com. Saya berinisiatif mengambil data dari mancanegara karena dari data yang dari mancanegara ini secara heterogen kita akan menangkap karakteristik negara yang mungkin melakukan subsidi, mungkin tidak melakukan subsidi gitu. Jadi heterogennya dapat atau sebaran nilainya itu akan terlihat berbeda. Bisa juga sebenarnya awalnya tadi saya berkonsep per provinsi gitu. Tapi kan kalau per provinsi itu kan misalnya di kita kan ada 30 berapa? 38 ya sekarang atau berapa lupa saya kalau ditambah dengan yang provinsi yang baru. Itu memang GDP-nya beda-beda tiap provinsi, tetapi karena ada kebijakan pemerintah sehingga harga dari Sabang sampai Merauke kan sama gitu. Jadi di situ nanti kelihatan atau terkena masalah homogenisitas karena datanya di harga yang sama tapi GDP-nya atau gross domestic product-nya per wilayah atau per provinsinya itu berbeda. Nah, itu nanti ada masalah. Makanya saya menghilangkan atau menghindari permasalahan itu dengan mengambil dari mancanegara gitu. Nah, dari ini adalah data BBM ya, data harga BBM diupdate sekitar bulan April tahun 2024 dengan satuan USD per liter. Indonesia ada nggak di sini? Ada, di sini ada Indonesia. Duh, mana tadi? Ini dia, Indonesia 0,62 USD per liter. Kemudian data ini saya copy ke Excel seperti ini. Ini ya, 0,28 ini. Kemudian sebagai variabel Y-nya, jadi ini saya akan membuat regresi sederhana atau regresi dengan satu variabel saja, yaitu antara harga BBM dengan GDP-nya agar tidak terjadi permasalahan di source-nya. Saya mengambil data di web yang sama di sini juga ada GDP ternyata. Nah di sini ya, jadi saya ambil di sini juga GDP ini, kemudian di negara yang sama saya ambil ininya datanya USD billion. Kemudian saya dapatlah data ini. Ini sekitar berapa data? 24 data. Cukup lah ya. Cukup karena ini negara gitu ya. Di tingkat Asia saja. Jadi saya tadi memfilter di Asia.
Oke, kita lanjutkan. Jadi tujuannya adalah berapa eh, efek dari pengurangan harga atau pengurangan subsidi BBM terhadap perekonomian. Atau sebenarnya nggak gitu ya. Kalau kalimat positifnya gini, misalnya dalam 15.000 rupiah itu terjadi atau ada efek di GDP-nya sekitar 15 juta gitu. 15.000 dari 15 juta. Nah, ketika disubsidi menjadi harganya 10.000 berarti kan 5.000-nya ditanggung oleh pemerintah ya kan. Nah, otomatis GDP-nya kan juga turun tuh. Jadi delta untuk BBM pengaruhnya ke delta GDP-nya. Nah, itu berapa gitu. Jadi yang ditanggung pemerintah itulah yang dihasilkan GDP penambahannya. Ini untuk sektor BBM. Nah, nanti kalau datanya ada lagi di Bansos, ini saya akan melakukan hal yang sama, tapi saya nggak jamin ya ada atau nggak, karena saya belum mencari gitu, karena kan eh, mendapatkan data bansos kan juga nggak gampang. Kalau beda dengan BBM kan datanya sudah universal, sudah ada di eh, publik datanya. Jadi seperti itu. Jadi kita kopikan ini data ini ke, saya pakai Minitab aja lah yang gampang, nggak ribet. Kemudian regresikan ini variabelnya adalah GDP, continue prediktornya adalah gasland price. Kita lihat hasilnya, ternyata nggak gampang ya. P-value untuk F-value-nya ada tidak signifikan, artinya tidak ada pengaruh antara harga BBM terhadap GDP. R-square-nya juga jelek sekali 0%. Jadi udah nggak, kalau udah F-value-nya nggak signifikan, kemudian R-square-nya juga 0, ya kita nggak perlu melihat hasilnya, karena hasilnya ini udah pasti menggambarkan bahwa BBM itu tidak mempengaruhi GDP. Tapi apakah seperti itu gitu kan? Kan enggak ya. Kita coba lagi dengan metode yang sama R-square regresi, tetapi datanya kita transformasi. Kita coba di sini kalkulator ya, kita bikin variabel yang baru. Kita coba kita learn-kan ya, karena hipotesis saya ini datanya terlalu tinggi ininya, fluktuasinya, sehingga kita mampatkan dia dengan menggunakan len atau log ya. Tapi biasanya untuk data naturalnya pakai len biasanya. Kita membuat variabel baru, yaitu len GDP. Berarti ekspresinya adalah, atau rumusnya adalah len dari GDP tersebut. Oke. Kita nggak usah pakai ini. Oke, nah ini ya variabel baru. Kita bikin variabel satu lagi di kalkulator ya. Len gas. Oke. Nah, kita dapat variabelnya. Bedanya ini kan terlihat ya. Gas ini 0,28 menjadi minus 1,2. Sedangkan yang 175 ini hanya menjadi 5,2. Jadi kedekatannya itu semakin rapat. Kalau di SPSS kita bisa mencari atau menggambarkan ininya, diagram atau kurvanya sehingga bisa jelas, tapi kita nggak ke sana. Kita coba statistik regression fit regression GDP. Kita pakai len GDP sekarang, kemudian gas line-nya kita pakai len gas. Oke, gas. Terlihat di sini R-square-nya membaik 86%, artinya oke. Hanya saja P-value-nya masih kurang dikit ya. Kita mintanya itu P-value-nya di bawah 5%. Karena kalau P-value apa sih?
P value dari F value. F value itu adalah menggambarkan variabel independen bergerak bersama-sama mempengaruhi variabel independen. Jadi kalau dalam regresi, kalau F value-nya aja udah nggak signifikan, udah nggak usah ke T value-nya karena itu sudah tidak memenuhi syarat di awal. Padahal ini sebenarnya ya T value-nya ini sama dengan T value. Kenapa? Karena variabelnya cuma satu gitu. Kalau variabelnya dua, baru P value dari F value-nya itu berbeda dengan P value dari T value. Ini karena variabelnya satu, berarti F value ini juga mencerminkan T value gitu. Karena independennya bersama-sama gitu kan kata kuncinya, bersama-sama bergerak. Kalau independennya ternyata satu, ya berarti sama aja gitu. Nah, saya menginginkan F value-nya ini di bawah 5% dan T value-nya juga di bawah 5% sehingga kita bisa yakin atau bisa valid mengatakan data ini valid meskipun R-score-nya tinggi. Mana ya caranya? Nah, saya juga tadi 20 menit yang lalu juga melakukan transformasi data lagi. Nah, ngaruhnya kemana sih nanti kita lihat ya. Saya melakukan fungsi inverse. Inverse itu berarti 1 per variabel. Jadi misalnya X1, fungsi dari X1 sama dengan 1 per X1. Jadi di inverse ditambah papatkan lagi, tambah kita kecilkan lagi. Kita pakai ini, kemudian kita pakai 1 per len gas. Ya. Oke, ini gas. Sekarang kita yang GDP. Len GDP min 1 berarti len GDP. Nah, ini baru kita regresikan. Len gas, ini berarti kita pakai len GDP. Kemudian kita pakai len gas. Oke. Kita lihat hasilnya sekarang. Apakah sama tadi sih? Oke. Betul kan? Oke kan? R-score-nya kecil. Tapi P value-nya dapat. Regresinya di bawah 0,05 atau dengan tingkat kepercayaan 96,9 ya, 0,3. P value-nya 3%. Jadi error-nya 3%. Meskipun R-score-nya 15% saja, ini nggak masalah karena menurut saya GDP itu faktor utamanya bukan BBM sebenarnya ya kan. Kalau dari fungsinya itu kan GDP dipengaruhi oleh faktor produksi yang pertama, kemudian pengeluaran, konsumsi, kemudian trade atau perdagangan, ekspor dikurang impor. Sedangkan kita kan nggak bahas itu. Kalau R-score-nya ini kita mau naikin jadi di atas ya tinggal tambahin variabel tadi, variabel konsumsi, expenditure, kemudian trade. Itu yang 3 itu yang utama di kalau dari teori yang ada di ekonomi. Tapi karena ini adalah harga BBM itu bukan variabel yang pokok, jadi R-square yang 15% ini kita bisa anggap kita bisa abaikan. Yang penting P value-nya itu dapat. T value-nya juga dapat. Artinya kita sudah bisa nih dapat adalah persamaan ini. Len GDP inverse. Inverse dari len GDP sama dengan 0,17473 dikurang 0,001019 dikali inverse len dari gas atau harga BBM. Nah, ini yang kita copy, kembalikan ke Excel. Kembali ke sini, analisisnya kita lakukan di sini. Oke. Nah, sekarang kita variabel independennya adalah len gas min 1. Kita karena ini satuannya USD, kita mau lihat nih seperti apa grafiknya. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian variabel, ini biar gampang kita kasih tanda X, kemudian tanda Y. Ini adalah len GDP min 1. Biar gampang saya giniin lagi. Ini adalah X, tapi ini adalah data ya, data. Ini adalah gas. Oke, gas. Baru ini yang diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan variabel X-nya, kan kita sudah transformasi tadi ya, berarti kita transformasi juga. Ini adalah 1 per, ini adalah fungsi inverse, kemudian kita lenkan yang ini. Gitu kan? Jadi inverse dari len harga BBM. Oke, kita coba lagi len 1 per, oh iya, dia tidak boleh 1 digit, berarti 10, 20, 30, 40, atau kita ini ya, kelipatan ini aja ya, gampang ya. Nah, ini baru bisa harusnya. 1 dibagi len ini. Biar yakin kita kasih kurung kurawal di sini. Sama. Oke, kita copy sini. Ini kan menandakan bahwa data pertama dengan data kedua ini ada penambahan $1 ya. $1, 2 terus gitu. Dan GDP-nya berapa? Dengan fungsi itu yang di atas. Sama dengan 0,17473 dikurang 0,001019 dikali len gas ini. Oke. Nah, untuk Y ini kan inverse ya, fungsi inverse dari len GDP min 1. Nah, jadi kita kembalikan dulu. Misalnya gini, ini data awal 2, kemudian data inverse-nya itu berarti kan 1 dibagi 2, 0,5. 0,5 ini kalau kita kembalikan, itu datanya harus 2 lagi. Gimana caranya? Ya kita inversekan lagi. Sebentar. 1 dibagi 0,5. Balikan dia kedua. Coba kita buktikan ya. Ini biar variabel jadi begini. Oke, kembali nggak ini sedikit. Kembali ya, berarti len GDP adalah kita inversekan balik. Kemudian GDP adalah eksponensial, karena eksponensial adalah lawan dari len, dari number ini. Nah, nggak percaya, kita coba ya. Saya juga nggak yakin kalau nggak dicoba. Apa tadi? 1 atau 10 kita lenkan. Len dari 10, kemudian inverse eksponensial dari ini, kembali nggak dia? Oke, kembali. Coba kita fill series.
cocok kembali. Berarti benar ya, dieksponensialkan. Dieksponensialkan GDP, kok DJP sih? DJP. GDP. GDP. Nah, kemudian kita, karena alfa itu berarti Y2 dikurang Y1. Jadi ini tadi adalah variabel X-nya, harga BBM, kemudian variabel Y-nya kita konversi menjadi delta GDP-nya. Kalau kita lihat di sini kan GDP-nya negatif nih, artinya ketika ada tambahan 1 US dollar untuk harga BBM, terjadi kenaikan harga BBM 1 US dollar, maka GDP itu akan terjadi penurunan. Penurunannya itu berbeda di 0,17 minus 0,15 gitu ya. Nah, ini menandakan kita ingin mencari tahu seberapa sih sebenarnya GDP atau rata-rata penambahan atau pengurangannya. Karena kalau minusnya berkurang begini, ini dalam suatu persamaan, terutama persamaan linear, ini berarti ada konstantanya. Ada konstantanya ini. Ada konstanta yang berapa yang nilai konstantanya berapa, kemudian baru penambahan dari X-nya itu berapa gitu ya. Nah, nanti kalau ketahuan konstantanya, baru penambahan X-nya itu akan konstan. Jadi, karena nilainya berubah-ubah di tiap ininya, jadi kita belum bisa menyimpulkan bahwa ketika ada kenaikan 1 dolar untuk harga BBM akan terjadi peningkatan berapa USD miliarnya gitu ya. Belum bisa, karena kalau kita lihat ini di harga 11 dia GDP-nya 0,17 penambahannya, minus 0,17 di harga 12. Nah, caranya gimana? Kita regresikan kembali biar yakin. Kita coba ya. Kita regresikan ke bawah. Kita regresikan ke bawah. Oke. Mungkin kurang lagi datanya kali ya. Sini. Kemudian kita ambil X-nya adalah data harga BBM. Ini adalah variabel X-nya, kemudian variabel Y-nya itu adalah Y-nya ini adalah delta ya, delta GDP atau penambahan atau pengurangan GDP-nya. Kita ambil dari sini. Oke, karena 10 datanya kosong, kita hapus saja. Kemudian kita, ini kan nilai Y ya. Ya, biar simple, kita definisikan sebagai Y. Sudah jelas tadi datanya seperti apa. Kemudian kita copy ke sini. Kebetulan saya sudah copy barusan. Oke. 124, 95, 527. 95 sama nggak tadi? 95, 527. Ya. Kemudian kita regresikan kembali X dan Y. X dan Y kita oke. P-value untuk F-value-nya sudah 0,00, artinya valid. T-value-nya juga valid. Kemudian kita lihat persamaannya adalah sini. X adalah harga BBM, Y adalah delta. Kita masukkan lagi ke sini. Kita bahas. Nah, jadi ketika X ini, ketika
GDP sudah ada sebagai konstanta di min 0,06333, maka penambahannya itu akan bersifat konstan, yaitu penambahan 1 US dollar itu akan mengalami penambahan GDP-nya 0,000633. Jadi berapa itu? Kalau satuannya million dollar. Jadi kan itu kan konstantanya adalah 0,000633. Miliar itu berapa sih nolnya? Eh, Miliar itu kan nolnya itu dikali 1 juta itu 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 633. Oh, ini bukan ribu rupiah ya. USD 633.000 USD per kenaikan 1 USD. Mau konversi ke rupiah? Boleh. 16.000 aja ya, 16.000 rupiah. Ini dikali 16.000. Wow. Gede juga. Bentar ya, ini kita mau naiknya mau berapa nih? Ratusan aja ya, ratusan. Kalau ratusan, kalau naiknya 1 rupiah kan kecil ya, nggak mungkin lah naik BBM 100. Maksudnya naik BBM 1 rupiah. Biasanya kalau pemerintah menaikkan BBM itu kan ratusan ya, misalnya 500 rupiah gitu kan. Kita bagi aja menjadi 160 ya, dibagi 160. 100 rupiah. Ini kita satuan dolar, satuan rupiah, dia bisa nggak sih? Biar enak. Oh, bisa, ada nih ternyata. Ini juga udah satuannya rupiah ini. Ini satuannya rupiah juga. Nah, kan enak nih lihatnya. Berarti ini juga sama nih, dibagi 160. Apa itu? 63.300.000 rupiah. Jadi, kalau di awal tadi, itu kita atau saya berusaha mencari berapa sih nilai ekonomi yang ditanggung pemerintah ketika menanggung subsidi gitu. Misalnya data BBM awalnya adalah 20.000 gitu ya. Sedangkan harganya sekarang itu 10.000. Berarti kan subsidinya sekitar 20.000 dikurang 10.000, berarti kan 10.000 gitu ya. Nah, dengan subsidi 10.000 ini, nilai GDP atau nilai ekonomi yang ditanggung oleh pemerintah adalah 10.000 dikali 63 juta dibagi 100. Sebesar 6 miliar untuk harga 1 liter. Iya kan? Kalau harganya 2 liter, wow, lumayan juga. Jadi, kesimpulan saya untuk hari ini, subsidi pemerintah, subsidi BBM ketika menaikkan 100 atau menanggung 100 rupiah, maka nilai ekonomis ke multiplier efek untuk GDP-nya itu sekitar 63.300.000 per liter. Ngeri kan? Iya, gede ya. Oke, mungkin itu cukup sekian video yang nggak jelas dari saya. Maksudnya nggak jelas di sini. Ini adalah video berupa ilmu regresi yang aplikatif gitu ya. Kita ingin mengajak mahasiswa untuk bisa lebih kritis, untuk lebih bisa analyze terhadap data-data yang ada di publik. Jadi ketika kita berdebat gitu kan, BBM tidak tepat sasaran,
saya selalu berpikir sebenarnya multiplier dari BBM itu untuk GDP-nya berapa, dan itu tidak pernah saya temukan di pakar ataupun ketika saya menonton televisi. Ya sudah, kita dengan ilmu kita yang seadanya, kita coba ngambil data, kita coba analisis, hasilnya seperti ini. Kalau Anda menulis atau menganalisis lain hasilnya berbeda, silahkan dipublikasikan atau silahkan ditulis di komen untuk kita diskusikan. Ini menarik untuk saya lakukan data lagi, apakah untuk bansos akan sebesar 63.300.000 ataukah lebih kecil, sehingga harusnya pemerintah lebih bijak lagi dalam menentukan subsidinya. Tapi ini bukan berarti kita mendikte pemerintah ya, kita kan cuman mengaplikasikan sedikit ilmu yang kita punya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap bahagia dan sehat. Bye-bye.